Rencana penambahan personel Densus 88 anti teror hingga mencapai 2.000 personel dinilai paling ideal untuk memitigasi aksi terorisme secara lebih maksimal. Namun sepenting apakah penambahan personel Densus 88 untuk saat ini? Apakah aksi terorisme semakin meningkat? Sore ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan yang saat ini sedang berada di Lampung. Halo, selamat sore Pak Ramadan, apa kabar? Selamat sore Mas Iqbal. Oke, Pak Ramadan, ini sebenarnya seperti apa Pak perkembangan terorisme di Indonesia sampai harus ada penambahan personil Densus 88 hingga 2.000 personil? Apakah memang sangat mengkhawatirkan? Karena mengingat saya melihat sendiri di sini di tahun 2020 Densus 88 telah menangkap ada sebanyak 232 tersangka kasus terorisme, lalu di 2021 ini jumlahnya meningkat menjadi 370 orang, Pak. Ya, yang menjadi pertimbangan adalah yang pertama, jaringan terorisme di Indonesia itu terus berkembang. Kalau kita melihat data penangkapan yang dilakukan seperti Mas Iqbal sampaikan tadi, 2020 sampai 2021 itu meningkat ya. Dari 232 menjadi 370. Kemudian yang kedua, rekrutmen teroris oleh organisasi teroris itu terus terjadi ya. Baik jaringan terorisme JI maupun JAD. Belum lagi paham-paham radikal yang berpotensi menjadi kelompok teroris. Yang ketiga, saat ini ada 20.000 lebih identitas yang ada dalam database Densus 88 anti teror Polri yang berpotensi menjadi teroris. Sehingga atas dasar alasan yang saya sebut di atas, Densus 88 anti teror Polri harus menambah kekuatan personil untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum kepada para tersangka teroris. Tentunya ini demi bebasnya ancaman teroris di tanah air Indonesia tercinta ini. Oke, kalau saya tidak salah ini ada penambahan 2 kali lipat dari sebelumnya. Sebenarnya ada berapa jumlah dari personel Densus 88 untuk saat ini, Pak? Ya, kalau kita melihat ya, personil Densus semua ada di Densus 88. Kemudian seiring dengan kepentingan dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum, maka dibentuklah Satgas Wil atau Satgas Wilayah yang ada di masing-masing provinsi. Jadi ada 34 Satgas Wil. Sehingga dengan adanya struktur organisasi baru tersebut, tentu juga akan diikuti dengan penambahan personil, material logistik maupun anggaran yang mendukung kegiatan operasional daripada Densus 88 di wilayah. Tapi kalau berbicara soal pembagian jumlah personil ini di masing-masing wilayah ini, seperti yang tadi Bapak ungkapkan ada 34 wilayah, apakah ini akan merata jumlahnya atau disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing, Pak? Tentu secara umum kita merata ya. Namun kita fleksibel ketika ada beberapa daerah atau beberapa titik yang potensi ancaman terorisme tinggi, tentu akan di backup oleh Densus 88 anti teror Polri yang ada di pusat. Dan ini juga jaringan terorisme ini juga ada hubungan atau kaitan antar satu organisasi JI di satu titik atau di suatu wilayah dengan wilayah lain. Tentu koordinasi ini akan selalu dilakukan secara intens. Oke, untuk daerah yang menjadi konsentrasi dari Polri ataupun dari Densus 88 sendiri, ini daerah mana saja? Apakah masih termasuk Poso atau sekarang sudah bergeser ke Bengkulu ataupun di Jawa Tengah, Pak? Secara umum semua wilayah berpotensi adanya tindak pidana teroris. Tentu kita tidak underestimate terhadap beberapa wilayah. Bagi Polri, seluruh wilayah akan dilakukan pengawasan, ya, pencegahan agar tidak masuk pahamnya, terutama paham-paham radikal yang merupakan bibit-bibit untuk menjadi aksi terorisme di Indonesia.
Nah, Pak Ramadan, ini BNPT mengungkapkan bahwa teroris saat ini telah mengganti strategi dengan masuk ke ormas dan juga bergabung dengan partai. Bahkan belakangan ada sejumlah terduga teroris yang diamankan dari sana seperti yang tadi sudah ada kita sebutkan bersama, ada yang dari Bengkulu dan lain sebagainya. Apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polri jelang tahun politik nanti, Pak? Ya, kita melakukan upaya-upaya ya. Tentu selain penegakan hukum, ada upaya-upaya yang kita lakukan, di antaranya adalah upaya cegahan, upaya memberikan edukasi, upaya melakukan sosialisasi. Kita lakukan yang namanya kegiatan kontraradikal. Kontraradikal ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan bagi warga masyarakat, terutama generasi muda atau kaum milenial ya, agar tidak mudah terpapar ancaman radikal. Kalau kita boleh memberikan contoh, kasus bom bunuh diri salah satu tempat ibadah di Makassar dan juga penyerangan di pos jaga Mabes Polri yang dilakukan tahun lalu, itu pelakunya adalah generasi muda atau kaum milenial. Sehingga upaya-upaya kontraradikal itu terus kita lakukan. Selain itu tentu Polri melakukan kegiatan selain kontraradikal bekerja sama dengan BNPT serta stakeholder lainnya. Kita misalnya memberdayakan mantan narapidana kasus terorisme yang digunakan sebagai duta perdamaian ya, yang menyuarakan pencegahan radikalisasi. Mereka dapat menceritakan pengalaman mereka yang langsung agar ini menjadi pembelajaran kepada masyarakat supaya hal serupa tidak terjadi. Karena aksi terorisme ini merupakan perbuatan yang selain merugikan diri sendiri, tentu juga merugikan orang lain. Nah, ini berbicara soal pemahaman terkait radikalisme bagi masyarakat ini sendiri. Katanya juga akan mengembangkan divisi internal Satuan Anti Teror. Apakah ini termasuk juga untuk bisa memberikan pemahaman terkait dengan radikalisme kepada masyarakat ini, Pak? Pemahaman kontraradikal itu tentu tidak dilakukan oleh Polri sendiri. Seperti saya katakan tadi, kita tuh bekerja sama dengan stakeholder lain. Selain BNPT, kita juga bersama-sama dengan Kementerian Agama, bersama-sama juga dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yang tentunya kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Artinya apa? Masyarakat tidak terpapar ya dengan paham-paham radikal. Karena paham radikal ini bahaya sekali, Mas. Inilah yang menjadi bibit-bibit aksi-aksi terorisme di Indonesia. Demikian, Mas. Tentu isu agama ini cukup sensitif, Pak. Tapi bagaimana caranya memahami masyarakat bahwa paham-paham yang sebenarnya radikal dan lain sebagainya tentunya ini bisa ditahan begitu, jangan sampai terjadi adanya ketidakpercayaan terhadap Polri dan lain sebagainya, Pak. Ya, itu tadi yang saya katakan. Tentu kita tidak bekerja sendiri. Kita bersama-sama dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Pendidikan. Kita juga mengajak guru-guru untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap muridnya. Dan kegiatan ini kita lakukan secara masif di seluruh wilayah ya. Ini penting. Kenapa kita lakukan? Seperti saya katakan tadi, 2 tindak pidana teroris yang dilakukan tahun lalu itu, termasuk bom bunuh diri, ini pelakunya adalah anak muda atau generasi muda yang dikatakan pengantin ya. Pengantin baru melakukan pernikahan 3 bulan, tapi melakukan aksi ya. Aksi terorisme ya, tentunya selain merugikan diri sendiri, tentu merugikan orang lain ya. Nah, ini kita lakukan bersama-sama. Nah, itu lebih penting. Kontraradikal itu untuk memperkuat pertahanan diri ya kepada generasi muda kita. Baik, sekarang kita bergeser, Pak. Ini soal anggaran. Tentunya ini banyak juga masyarakat yang bertanya-tanya soal anggaran untuk menambah personel dari Densus 88. Sebenarnya berapa yang disiapkan oleh Polri sendiri? Apakah sudah dibicarakan dengan pemerintah sebelumnya, Pak? Ya, tentu terkait dengan anggaran, kebutuhan anggaran
pastinya akan menyesuaikan ya dengan penambahan personil. Juga terkait dengan penambahan material, penambahan perlengkapan. Tentu proses itu tidak dilakukan secara serta-merta ya. Melalui proses perencanaan, misalnya kebutuhan personil nanti akan diusulkan kepada pihak SDM Polri, kemudian kebutuhan perlengkapan misalnya dilakukan usulan melalui perencanaan ya kepada logistik juga terhadap anggaran. Nah ini mungkin berproses secara bertahap. Apakah betul Pak? Apakah betul ini anggarannya sampai seratusan triliun Pak atau mungkin Bapak bisa menjelaskannya Pak? Untuk angkanya saya belum bisa menjelaskan, saya tidak memegang data tersebut, tapi tentu terkait dengan anggaran ketika terjadi penambahan personil, tambahan material dan logistik serta perlengkapan, tentu akan menyesuaikan dengan penambahan anggaran tersebut. Baik, tentunya lagi-lagi ini kita diharapkan sebagai masyarakat juga bisa mengerti betul terkait dengan mungkin ada paham-paham yang tentunya tidak sejalan dengan apa yang sudah ada dalam agama Islam maupun dari negara sendiri. Tentunya ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih Bapak sudah berbincang dengan kami pada sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Ramadan. Salam sehat selalu, Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.